Hello everyone and welcome to my YouTube channel. Kali ini kita bahas tentang currency. Seperti yang sudah saya share sebelumnya, saya mempergunakan currency meter pro sebagai satu indikator buying or selling ya. Jadi saya tidak melihat adanya news, saya tidak melihat fundamental atau apa gitu. Tetapi memang yang saya pakai technically hanya seperti ini, dan kalau di chart ini hanya sebagai satu alat bantu saja untuk mempercantik penampilan ya, walaupun sebetulnya pakai ini aja cukup atau pakai Bollinger Band aja sudah cukup ya. Namun demikian tetap bahwa kita perlu satu tampilan lah, setidaknya biar chart itu semakin cantik dilihat seperti itu. Nah seperti ini contoh ya, biar cantik aja ya, kelihatan catchy lah bisa bilang gitu. Ini dolar Swiss ya, USD CHF, time frame nya H1. Alasan sellnya di sini karena USD sebelumnya memang USD CHF ini, CHF saat itu lagi strong ya. Sebelumnya saya open ini CHF sedang strong daripada USD, sehingga opsinya adalah saya sell. Oke. Nah, tapi sekarang justru terbalik, CFD lebih weak daripada dolar, sehingga potensi up lebih tinggi. Nah, ini ya biasanya kalau sudah seperti ini, karena kita tidak perlu berpikir terlalu terlalu rumit lah ya. Lebih baik kalau memang benar-benar dia strong, karena memang dua currency ini, yen dan dolar dalam satu area, maka itu adalah tren yang sebenarnya. Contoh seperti sini, yen strong, kemudian dolar ini strong lagi ya, strong lagi CHF, sehingga potensi low-nya lebih tinggi ya. Ini yen kemudian dolar dalam satu area, maka tren yang sebenarnya adalah memang lagi low itu, memang lagi strong. Yen strong, otomatis kalau versus ini pound, Aussie, Canadian, otomatis kita bisa bilang Aussie yen pun juga dia lagi pointingnya low, jelas ya, sell itu. Kemudian lawan versus GBP JPY pun juga sama, GBP JPY pun juga sell gitu ya. Kebetulan di sini center of gravity-nya juga lagi pointing low secara tempo satu. Nah, oke. Sekarang kita tentang seperti ini ya, dolar Swiss. Memang dalam range ini lagi. Oke, sekarang kita bicara tentang New Zealand Canadian. Saya lagi nahan posisi ya, NZD Canadian ini cukup banyak ya, 1 2 3. Memang sebelumnya Canadian lagi strong, New Zealand lagi strong daripada CAD. Di sini saya saat itu lagi dia poinnya lagi bagus ya. Memang belum saya close gitu, tapi ternyata pada perjalanannya Canadian lebih strong daripada New Zealand, sehingga kesalahannya adalah saya tidak lock di posisi harga ini. Harusnya saat itu saya opsinya adalah lock posisi ya, harusnya saya itu posisinya lock sehingga safe untuk opennya itu. Nanti kita tinggal tunggu, kalau nanti New Zealand strong lagi dari Canadian, kita tinggal buy stop aja, atau ikut buy. Oke, itu harusnya seperti itu, tapi ternyata ya seperti itulah ya, saya nahan posisi, tidak ada lock posisi. Oke, sekarang kita bicara tentang Aussie dollar ya. Di sini Aussie dollar, perhatikan dolar sepertinya tidak begitu stabil ya, naik turun. Kita bicara tentang Aussie Swiss saja, Aussie Swiss Europound, Aussie Swiss sudah close Europound. Kita bicara tentang Aussie Swiss. Nah, ini Aussie Swiss time frame M15, kita coba di satu. Tadi Aussie Swiss ya, Aussie weak, Swiss strong, maka CHF harusnya low ya. Nah, pertanyaan di sini adalah kalau bicara tentang technical,
perlu kita perhatikan time frame to saya biasa melihat time frame to time frame ya di sini. Nah, di sini. Yang pertama saya lihat dulu tentu di M5. Potensi di M5 bagaimana? Saya lihat dulu potensi di M5-nya. Di M5 seperti ini, dia ini akan jadi satu pointing untuk divergent ya. Saya tidak suka opsi langsung buy, langsung sell di tempat. Saya lebih suka menunggu dengan sell stop atau buy stop, itu lebih safe kalau menurut saya. Kemudian di M15 sama ya, akan ada potensi divergent. Ini pun sudah, jadi memang potensi kenaikan Aussie Swiss ini cukup tinggi sih. Kalau kita bilang ini lebih, mungkin setelah ini ada penurunan ya sedikit, setelah ini kemudian naik lagi, ini cukup tinggi seperti ini, dan cukup tinggi sekali. Tapi karena kita melihatnya bahwa sementara Swiss strong versus Aussie, ya yang kita bisa lakukan saat ini adalah seperti ini, hanya mempergunakan sell stop saja gitu ya. Kemudian di M30 nya nah di M30 juga sudah ada divergent di area ini ya. Makanya yang perlu berhati-hati adalah potensi divergent di sini yang bisa membuat ini naik. Kita lihat dia satu sama ya. Ini pun juga hampir ya bisa dibilang gitu, jadi masih ada cukup dominan lah. Nanti khawatirnya akan seperti ini teman-teman ya, kayak seperti ini. Perhatikan yang di sini ya. Nah, ini higher ya, di sini higher, kata anggapnya di sini. Dia divergent, ini divergent kan, divergent. Ya. Ada divergent di area ini. Kita arsir dulu. Nanti kita lihat. Dia satu ya, ada divergent di area ini. Nah, ini kemudian setelah ini low cukup dalam sekitar 84, lumayan loh 84 ya. Kita lihat time frame to time frame, tentu kita harus melihat ini adalah time frame. Saya coba praktis namanya, ini saya matikan dulu. Oke, saya ingin melihat time frame to time frame di berapa tadi ya, tanggal berapa ini, 4 Agustus ya, kisaran 4 Agustus 4 Agustus. Nah ini terus kalau cepet, nah ini 4 Agustus. Kita lihat di M5 ini pun juga sudah starting pointnya sudah starting di divergent, mulai dari sini ke sini kan sudah start di divergent. Justru startnya tidak dari sini, tapi startnya dari sini ya, start dari sini sudah mulai divergent kan. Nah ini kan dia sudah dari sini kan dia sudah divergent ya. Oke. Nah, ini higher high tapi tidak diimbangi dengan tidak diimbangi di di sini. Nah, oke. Sehingga potensi lebih low. Kemudian kita bongkar lagi di M15. Nah, di M15 juga gitu ya, starting di sini ya, startingnya di harga ini, malah di harga sini. Dari sini, dari harga ini dia sudah divergent ya di sini, tapi tidak diimbangi oleh yang di sini. Yang ini tidak imbang. Nah, M15 oke, deal sudah. M15 sudah deal potensi divergent terjadi. Kemudian M30. M30 juga sama. Di harga ini nah, divergent ya, tidak, tapi di sini dia tidak bisa higher high. Ini higher high tapi sama. Jadi confirm M15, M5, 15, 30 confirm, tinggal TH1. TH1 pun juga sama
terjadi higher high di harga ini, di higher high seperti M30 tadi, tapi tidak di indikator ya, sehingga ini yang lebih potensinya lebih mengarah lebih tinggi, mengarah ke divergen seperti itu. Ini kalau kita bicara tentang kita pakai divergen aja sebetulnya sudah cukup, trading pakai divergen sudah cukup untuk apa? Maksudnya cukup untuk bisa menentukan kapan buy kapan sell. Kita tinggal tunggu harga di atas terjadi, dan saya yakin di sini pun juga pasti terjadi yang namanya bearish engulfing ya. Pakainya apa ya, pasti ada, tinggal tunggu bearish engulfing seperti ini bearish engulfing, sell di candlestick yang kedua atau yang ketiga. Dapatnya pun juga masih lumayan, masih sekitaran ya 345 atau mungkin 57 seperti itu teman-teman. Jadi di setiap potensi kenaikan dan penurunan kita selalu melihat adanya divergen. Jadi whole marketnya dari sini ke sini pun juga di ini kan ada divergen juga gitu loh. Di sini higher tapi tidak bisa melewati higher sebelumnya, sehingga divergen akut pair dia jatuh dari harga ini. Kisarannya dari sini anggap aja kita kalau sell di harga ini maka 88 ya. Nah, gitu. Jadi kenapa saya lebih suka sell stop atau buy stop, karena ya seperti ada wick ya, mungkin dia naik dulu untuk naik sementara, beberapa saat kemudian bisa jatuh lagi seperti itu. Jadi tidak langsung sell. Saya lebih suka menunggu. Ini apa tadi? Dolar Swiss ya. Saya lebih suka di sini menunggu lagi. Nah, seperti itu 95 dari caranya start 10 poinan lah. Karena Swiss strong, dolar weak. Walaupun caranya tipis ya 0,3. Oke. Lebih suka tidak langsung sell seperti ini. Karena kadang dari sini juga harga kadang naik ya, dia naik seperti ini, baru kemudian jatuh lagi. Seperti ini. Oke. Karena dolar Swiss ini agak strong, maka yang buy stop ini saya hapus ya, delete buy stop. Karena ini sudah strong. Oke, sekarang kita bicara tentang yen ya, Aussie yen seperti tadi saya sampaikan, Aussie strong enough melawan Aussie, kemudian GBP kalaupun kita tambah lagi seperti ini 40 berarti 14 tambah dikit lah. Nah, sini berarti ada 11 poin selisihnya untuk bisa drop. Di GBP pun sama, dolar very strong versus pound ya, jaraknya lumayan, jadi nambah pun juga seperti ini 29 paling tidak 20. Nah, seperti ini, kalau nambah 20 poin seperti itu. Kemudian versus dolar yen, jauh kan jaraknya. Nah, ini sell di sini, saya sudah sell, saya kasih stop loss plus karena ini sudah hitungannya ini sudah terlambat ya. Sudah sell sebelumnya ya, biarkan aja, kita cuma satu open, tidak ada masalah, kita cuma satu open aja cukup ini. Nextnya adalah sekarang bicara New Zealand Canadian. Ini memang saya menarik karena memang dari awal saya sudah salah ya, di sini saya sudah salah ya, tidak melakukan opsi lock di posisi ini, sehingga ya seperti itu. Kemudian ini baru saya tambah lagi buy stop di harga ini, nanti expectednya dia akan naik. Kemudian dolar yen, euro dolar, bagaimana euro dolar? Potensi di euro dolar pendek lah,
stay away aja. Kalau dalam satu zona seperti ini stay away aja. Nextnya adalah GBP NZD, tentu jatuh ini. GBP NZD saya yakin GBP NZD saya yakin jatuh. Seperti ini ya. Ini A4, saya pakai A1. Ini sudah mengecil teman-teman, ada pengecilan di price di Bollinger, yang artinya tinggal kita tunggu news untuk konfirmasi dia mau naik lagi atau turun, seperti itu. Ya, jadi kita bisa, kalau seperti ini GBP NZD ini biasanya di harga ini 53 kan, dalam zona masih di sini pound week versus New Zealand, tapi NZD masih di dalam zona buy. Gitu. Nah, memang rata-rata yang saya ambil adalah di angka 70-an ini kan gitu. Di 70-an. Soal GBP CAD kan ini buy ya, GBP CAD kan buy. 70. Ini pun tidak serta-merta kita ambil GBP CAD ya. GBP CAD. Saya tidak ngambil GBP NZD karena memang dia potensinya di beda zona. Beda zonanya tadi seperti ini, beda zona. Saya bilang beda zona karena pound dan New Zealand harusnya low, tapi GBP Z masih di dalam zona buy, sehingga saya tidak mengambil. Saya lebih suka mengambil seperti ini, di angka 70 GBP Z ya. GBP Z walaupun jaraknya tidak terlalu jauh. Oke. Nah, ini GBP Z dalam zona buy, sehingga opsinya adalah buy stop 6, naikkan dikit di 80. Nah, seperti itu. Ini menunggunya lebih GBP CAD lebih enak ya. Jadi seperti itu caranya. Kalau opsinya minus, memang saya masih minus cukup lumayan ini, 200-an masih minus. Yang saya ambil pun juga beberapa ya seperti ini. Ini dolar yen tadi sempat salah ya. Nah, ini seperti ini. Dolar yen saya ada posisi di atas dan ada posisi di bawah. Memang masih lock posisi ini. Itu seperti yang saya sampaikan tadi, ketika dolar strong saya tidak lock ya. Nah, baru ketika dia dolar weak saya nambah di harga ini. Ini pun saya melihatnya juga karena ini teman-teman, lebih kepada technical seperti ini, divergennya di sini. Ya, kita perhatikan divergen ini starting point divergen di sini. Nah, ini divergen ya. Ya kan? Dia divergen. Oke, kita awali di M5 dulu lah. Di M5 jelas terjadi divergen. Ya, di sini jelas terjadi divergen, high tapi tidak diimbangi oleh ini. Dia di starting pointnya malah jauh, malah di sini. Nah, ya. Jadi dia di sini. Tidak pernah bisa melewati lower higher-nya. Pertama. Oke, deal divergen. Next, M15. Kita lihat di M15. Terjadi divergen baru di area ini pun juga sudah terjadi. Ini 15 anggap saja di sini ya. Nah, ini divergen ya. Ya, di sini terjadi divergen di M15. Oke, tidak bisa melewati higher sebelumnya. Oke, deal divergen sudah. Sekarang M30 juga sama, divergen, deal sama kan. Nah, terus H1 bagaimana? H1 sama di sini, di starting point hampir sama dengan M15 tadi. Oke kan, deal ya. Artinya deal untuk jatuh. Nah, di sini. Sekarang tinggal di H4. Nah, ini loh yang jadi satu little bit. Harusnya ini naik sedikit seperti ini. Ya, ini divergen harusnya. Nah,
Kalau dia mau divergent harusnya seperti ini, dia harusnya UJ ini harusnya naik. Makanya kita perlu melihat poin per poinnya dia. Sementara memang UJ lagi strong versus dolar. Ya, harusnya kalau secara lihat poin per poin dia naik. UJ harusnya naik. Technical dia harusnya naik untuk untuk menutup yang H4 dia harus divergent di sini. Kalau dia mau divergent ya, kalau di sini dia mau divergent maka ini harus naik seperti itu. Tapi memang pakai ini pun sebetulnya cukup, M5 sampai A1 sebetulnya juga sudah cukup untuk confirm. Untuk confirm low-nya sebetulnya sudah sangat cukup. Saya ada 3 sell di sini. 1 2 3. Memang di awal sudah saya bilang saya salah karena ketika harga ini saya sudah opsinya sudah sell di harga ini gitu. Tidak ketika yen lagi weak, benar-benar weak, saya tidak opsi untuk lock posisi. Ini kelirunya saya di situ ya. Sehingga saya biarkan saja, saya tanpa lock, saya malah nambah posisi di harga higher di sini. Kemudian di sini juga sama. Itu kekeliruan yang memang kalau dibilang secara karena memang di M5 dan H1 memang dia saat ini memang sudah divergent, benar-benar divergent. Nah, ini yang nantinya harus potensi ini ada 2 open. Nah, di sini ya. Ini nanti yang saya lihat adalah at least setidaknya sementara adalah break even BEP lah. Dari sini dia turun ke harga sini, mungkin saya sudah benar-benar BEP. Ini sama ini nutup, kemudian ini ada sedikit keuntungan, tidak semeter. Mungkin akan saya, karena di sini ada dominan sekali, dominan candlestick yang indikasinya kalau ada dominan candlestick seperti ini kita tinggal cari targetnya lewat dominan ini cukup sudah. Dari sini tarik aja harganya, maka next target harusnya di harga ini, minimal di 161 ya. 161, at least 161 sebagai target. Kalau kita target di sini di range ini, nah seperti itu. Oke. Karena khawatirnya hanya di H4 tadi yang akan berfase di H4 sepertinya akan berfase divergent itu, sehingga perlu lebih agak sedikit sensitif lah, bisa dibilang seperti itu. Oke, so yen sementara masih strong tapi tidak terlalu tinggi karena hanya 5 poin, harusnya bisa di atas 7 poin, sehingga saya lebih cenderung ini masih dalam area flat trend ya, tapi ya so far masih menunjukkan potensi yang cukup tinggi untuk yen masih akan strong. Fokus saya akan ada di New Zealand Canadian karena memang sudah salah dalam beberapa langkah, 1 2 3 4 4 langkah saya sudah salah. Hari ini expectednya New Zealand akan very strong karena 2 pair ini, Aussie dan New Zealand, kalau sudah strong dia akan sangat strong. Kalau weak, sama-sama weak, maka tinggal kita tidak perlu pakai open yang lain, misal GB dolar tidak perlu open, kita open aja yang ada kaitannya dengan Aussie dan New Zealand. Keuntungannya cukup sangat maksimal sekali karena 2 pair ini, Aussie dan New Zealand, kalau dalam satu zona, 2 pair ini dalam satu zona sudah, ini kalau weak lama sekali, sama Aussie juga kalau weak juga lama sekali, dan Aussie kalau strong pun juga akan lama sekali gitu. Bahkan bisa sampai 600 poin Aussie dan New Zealand ini kalau sama-sama weak dan juga sama-sama strong. Nah, saat ini Aussie dan New Zealand range yang dalam zona yang berbeda, satu strong, satu weak. Ini yang membedakan kenapa saya justru expectednya Aussie dan New Zealand dalam beberapa hari dia sudah weak. Mungkin hari ini baru akan starting point ke strong dua-duanya ini. Nanti tinggal kita versuskan saja yang di sini bawahnya. Ngambil itu sudah cukup. Kita tidak perlu open euro yen, tidak perlu open euro dolar atau
Swiss yen ya, atau Swiss dollar atau Swiss pound seperti itu, pound Swiss ya. Kita cukup open yang versusnya adalah Aussie dan New Zealand. Ini sangat powerful, sehingga kalau saya contohkan di sini New Zealand Canadian, perhatikan New Zealand Canadian di sini saya sudah salah ya, saya sudah sangat salah sekali di sini, dan lossnya 86 cukup tinggi, ini hanya di M15 loh ya. Bandingkan kalau dia sudah weak mulai dari harga ini, maka lossnya, floating lossnya sudah sampai di 100 lebih. Kalau dia sudah weak dari sini, dia sudah weak ya, sinyal weak sudah rilis di harga ini, tapi masih nekat open buy karena expected New Zealand strong up. Hanya reasonnya karena berada di atas moving average ya, sinyal hanya di atas ini yang justru bukan satu ini hanya sebagai satu area pantulan saja, maka floating lossnya akan cukup tinggi seperti yang saya lakukan, yang terjadi pada saya ini. Openku profit loss, floating lossnya cukup tinggi sekali, 60 poin seperti itu ya. Kelirunya karena ini. Nah maka expected untuk hari ini adalah New Zealand. Bagaimana nanti kalau seandainya New Zealand justru Canadian yang strong ya, CAD ini strong, kemudian New Zealand dalam satu zona lagi dalam Aussie, maka saya akan lakukan lock posisi. Saya lock posisi di harga bawah, tidak ada masalah. Saya lock posisi karena apa? Ini cukup untuk tidak ada swap kan, saya tidak pakai swap, free swap. Saya pakai akun yang free swap, sehingga mau float berapa ribu pun tidak terkena swap, aman ya, tidak terkena swap, aman. Nah sayangnya juga di harga ini, di gold ini saya tidak ada gambaran untuk gold ini, saya tidak ada. Ini kan tidak ada gold sama sekali ya. Kalau seandainya di sini ada gold, enak guys, di zona apa nanti tinggal ambil, pas di 70 kita tinggal buy stop. Kalau zona gold di zona minus 70 kita tinggal sell stop. Nanti expectednya kalau gold di zona 70 maka dia akan ke zona 90 bahkan 100 plus. Kalau di minus 70 expectednya gold akan diturun lebih dalam ke minus 90 atau minus 100, jadi lebih tinggi, potensi keuntungannya lebih tinggi. Jadi itu cara memakai currency meter pro. Dan teman-teman kalau pakai juga currency HIT atau CSM currency string meter, mungkin cara saya yang saya pergunakan bisa dipakai ya. Mungkin yang saya pergunakan bisa dipakai karena cara saya ini termasuk lebih mudah ya. Ini masih nomor saya teman-teman, 0811 atau 069 1932, ada 13 nomor ya. Karena saya pakai ini jadi kita tidak perlu langsung open. Contoh misal pound yen ini kan pound lumayan mulai naik ya. Nah seperti ini kan dia mulai naik. Kita karena yen masih strong tidak perlu pakai langsung sell di harga ini gitu. Kita cukup tunggu aja di harga, dia punya harga bawah, cukup kita tunggu saja di bawah ini gitu. Karena kalau seandainya nanti dia berubah ya, pound yen ini berubah, bahkan pound lebih strong daripada yen ya, kita tidak akan rugi. Karena apa? Dari sini kan kita menunggu harga. Kita lebih baik menunggu harga sampai di harga ini baru open.
Nah kalau dari sini kemudian poundnya strong, maka otomatis dia akan naik, kan gitu. Kalau sudah open maka minus, tapi karena kita menunggu di bawah, nah ini aman gitu. Cuman karena saya sudah punya ini, memang di sebelumnya saya open dulu, melihat dari, saya lihat tadi pagi sudah yen sudah sangat strong, makanya saya open ini, saya tunggu juga sama, ini sell stop, ini juga sell stop, hasilnya juga sama-sama kena harganya. Nah saya nambah satu lagi. Ini sebetulnya kalau dia benar-benar turun lagi, ini sebetulnya tak akan aku pergunakan untuk nutup yang di New Zealand Cat ini, karena dia sudah salah ya, jadi akan aku gunakan nutup ini. Bisa jadi saling silang lah, sama dengan yang di yen ini juga sama, ini sudah salah ya. Harusnya memang saya sudah opsi di sini, sudah saya lakukan di sini, saya sudah lakukan lock posisi karena dolar sangat strong daripada yen, tapi ternyata mereka tidak bisa gitu. Oke. Ini WhatsApp nomor saya, teman-teman. Ada pertanyaan silahkan sampaikan di WhatsApp ini. Indikator yang saya pakai apa? Currency Meter Pro. Ini juga bisa teman-teman bisa pakai indikator yang currency strength meter dan lain sebagainya. Banyak free, tidak perlu buy, tidak perlu beli, free, tersedia di internet cukup banyak. Kemudian center of gravity, ini adalah center of gravity COG yang di merah ini sama hijau ini. Kemudian yang ini adalah Bollinger Band plus MA ini pakai saya, MA nya ada dua sih, di dua kita kadang pakai 224 dan 2 dan di 200 hampir sama sih, MA 200 dan 224 hampir sama, stylenya hampir sama. Oke, bye bye.